Waalaikumsalam. Di sini saya sendiri Mela Sandy Priyanti bersama Diva Melani sebagai perwakilan dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas tentang permasalahan sudut pandang sosiologi pendidikan atau olahraga berdasarkan kasus 1 dan 2. Kelompok 3 ada saya sendiri Mela Sandy Priyanti, ada Diva Melani, ada Devi juga, ada Siki dan Crespo Nicholas. Lanjut Mas. Kampus Merdeka atau MBKM, yaitu program yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan lalu memasuki dunia kerja. Sudut pandang MBKM menurut sosiologi pendidikan. 1. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain. Program MBKM mampu berjalan dengan baik karena adanya asumsi bahwa hakikat pendidikan merupakan nilai yang sudah paten disertai dengan pengaruh baik untuk dunia pendidikan. Yang kedua, hubungan sekolah dengan komunitas sekitarnya. Aktivis akademika membuat program kerja membangun desa atau KKN dan proyek kemanusiaan. Yang ketiga, hubungan antar manusia dalam pendidikan. Program MBKM secara tidak langsung mendorong mahasiswa untuk menjadi pribadi yang mampu menyesuaikan sistem dunia kerja yang akan dihadapi di masa depan melalui magang bersertifikat, studi independen, ISMA, pertukaran mahasiswa merdeka dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu pengaruh MBKM terhadap perilaku aktivis akademika. Impact yang didapat melalui program MBKM yaitu mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kepercayaan diri, dan kebukaan sosial, lalu memperluas pengetahuan akademik. Di sini akan saya ulas kembali. Pertama adalah sudut pandang MBKM menurut sosiologi pendidikan. Yang pertama adalah hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain. Pada kasus pertama adalah MBKM, yaitu program yang diadakan oleh pemerintah untuk mahasiswa. Yang pada program MBKM ini tentunya tidak lain dan tidak bukan merupakan ada prinsip pendidikan, yaitu sebagai paradigma konvensional. Lalu yang kedua adalah hubungan sekolah dengan komunitas sekitarnya. Aktivis akademika, yaitu kita sendiri sebagai mahasiswa mampu membuat program kerja, membangun desa, proyek kemanusiaan, ataupun dengan program seperti pengembangan yang ada di desa. Lalu yang ketiga adalah hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. Di sini program MBKM secara tidak langsung mencetak mahasiswa untuk mandiri, untuk berpikir kritis, dan mencetak mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada, seperti mungkin magang, studi independen, pertukaran mahasiswa, dan lain-lain. Lalu yang keempat, pengaruh MBKM terhadap perilaku aktivis akademika. Pengaruh MBKM terhadap kita sebagai mahasiswa. Pengaruh atau impact yang didapat dari program ini, kita mampu mengembangkan keterampilan kepemimpinan serta memperluas pengetahuan akademik tentunya. Slide selanjutnya. Pandangan sosiologi olahraga tentang Ronaldo pindah ke Liga Arab. Cristiano Ronaldo mempunyai keluarga usai di depan Mega bintang asal Portugal itu memilih gabung dengan klub asal Arab Saudi dengan harapan ini membagi pengalamannya bermain di Asia dan juga bentuk tantangan baru. Cristiano yang tak lagi muda dan performanya yang sudah tinggi sehingga Ronaldo tak ada lagi yang berminat dengannya, dan ada klub dari Arab Saudi yaitu Al Nassr yang menawarkan penawaran serius sehingga Ronaldo pun memilih untuk hijrah ke klub tersebut. Ruang lingkup sosiologi olahraga. Yang pertama dalam sistem sosiologi olahraga itu ada dua, yakni yang pertama sistem sosial, lalu yang kedua adalah masalah figur sosial atau public figur. Yang pertama sistem sosial, perpindahan Ronaldo ke Al Nassr mempengaruhi beberapa faktor, yakni ekonomi, hukum, dan budaya.
contoh penjualan jersey yang begitu berbondong-bondong dengan nomor punggung 7 yang dikenakan oleh Ronaldo kurang dari 24 jam. Penjualan jersey mencapai 2 juta rial setara dengan 8 miliar. Itu adalah pengaruh atau impact yang didapatkan oleh klub Al Nassr ketika Ronaldo moving ke klub Al Nassr dari Manchester United. Lalu yang kedua, di lain sisi kedatangan Ronaldo ini mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Arab, yakni adanya pelanggaran HAM transfer Ronaldo ke Al Nassr masih menjadi bagian sport washing Arab Saudi atau menutupi pelanggaran HAM lewat ajang olahraga. Adapun pelanggaran yang diduga Arab adalah banyak melakukan hukuman mati tanpa peradilan yang benar hingga memberangus kebebasan berekspresi. Slide selanjutnya. Yang kedua, masalah figur sosial. Kedatangan Ronaldo ke dalam klub Al Nassr menjadi sorotan media seluruh dunia. Klub yang menjadi nama Ronaldo sebagai ikon sepak bola akan selalu menjadi trending di medsos dan iklan gratis bagi nama Al Nassr. Lalu followers Al Nassr melonjak. Bagaimanapun Ronaldo masih menjadi media darling. Setiap tim yang berbeda pasti menjadi perhatian publik. Al Nassr masih punya tidak dikenal menjadi perbincangan di seluruh dunia selain memboyong Ronaldo. Salah satu bukti adalah followers IG klub Al Nassr yang semula 860.000 menjadi 11,4 juta per tanggal hari ini 12 Januari 2023 dan dipastikan akan bertambah. Jadi kedatangan Ronaldo mempengaruhi integritas serta proporsi dari klub Arab Saudi ini. Oke, yang kedua adalah masalah figur sosial. Jadi di sini branding seseorang seperti Ronaldo sangat kuat mempengaruhi dalam aspek ekonomi, integritas serta masuk ke ranah hukum yang ada di Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui di sini, salah satu buktinya adalah follower Al Nassr yang semula 860.000 sekian menjadi 11 juta sekian. Itu menunjukkan bahwa branding seseorang itu akan mempengaruhi ke segala aspek. Oke, selanjutnya. Mungkin dari penjelasan yang telah kami sampaikan di sini, apakah ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas atau kritik atau saran? Oke, Mbak Anissa. Buat mahasiswa sendiri, MBKM itu kan sangat membantu kita gitu. Tapi ada nggak sih kayak bukan dampak negatif tapi kayak sisi negatifnya gitu. Dampak apa pada mahasiswa? Terus gimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya membutuhkan waktu untuk menjawab. Mbak Anissa, saya izin menjawab ya untuk mewakili kelompok saya. Mungkin seperti yang baru saya searching, dampak negatif dari program MBKM adalah sosialisasi dan persiapan yang kurang matang dari pihak Kemendikbud, serta sistem yang kurang struktur. Lalu di kurikulum ini juga memerlukan SDM yang matang, yaitu tenaga pendidik yang dapat melaksanakan kurikulum dengan baik. Sedangkan di Indonesia ini program ini adalah program baru yang baru ditetapkan kepada seorang guru ataupun dosen. Nah, pada Indonesia ini SDM-nya itu kurang lebih masih tidak stabil. Mungkin ada satu orang yang bisa menjalankan program dengan baik, namun ada beberapa orang juga yang tidak bisa menjalankan program dengan baik. Maka mungkin dampak negatif dari program MBKM tersebut karena lebih didasarkan pada SDM-nya sendiri. Mungkin itu atau ada tambahan lain? Oh ya, cara mengatasinya mungkin meningkatkan integritas orang tersebut atau melalui pelatihan serta
investasi yang lebih mendalam. Mungkin itu. Ataupun ada yang mau menambahkan? Atau sudah cukup? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau kritik dan saran dapat diajukan nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.